Oke, siap. Ya, saya tak Pak Kasubag dulu ya. Oke. Cek. Kedengeran? Siap, kedengeran dan Ya. Siap. suaranya apik. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan sehat dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walau berkumpul virtual, tetapi karena ini keadaan sebelum nanti kita diskusi terkait koordinasi Dapodik yang versi terbaru, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah untuk yang selain Islam untuk menyesuaikan. Doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum ke diskusi, ini nanti akan disampaikan beberapa informasi atau pengantar oleh Bapak Kasubag Perencanaan, Bapak Sumarno. Oleh karena itu, untuk waktunya kami persilakan. Monggo Pak Sumarno. Pak Marno. Benar, nunggu. Monggo Bapak.
Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman, koordinator operator Dapodi yang saya hormati, teman-teman operator dinas, Mas Nanang dan kawan-kawan yang saya hormati. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bersua melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberi manfaat untuk dunia pendidikan. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa Dapodik versi terbaru sudah dirilis beberapa waktu yang lalu sesuai dengan schedule yang diinformasikan oleh pusat ke kami bahwa setelah Dapodik ditutup per 31 Juni kemarin untuk dilakukan maintenance dan upgrade, maka saat ini Dapodik versi 22 sudah dirilis dan siap untuk digunakan dalam pengumpulan data pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk itu hari ini atas inisiatif Mas Nanang dan kawan-kawan diadakan koordinasi untuk semua koordinator operator Dapodik di tingkat SD SMP yang tujuannya agar kita mempunyai pemahaman konsep yang sama dalam memanfaatkan Dapodik versi baru tersebut. Nah, untuk itu setelah dirilis, Bapak Ibu, nanti tahap-tahap selanjutnya ikuti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nanang dan kawan-kawan untuk mendownload versi tersebut, kemudian upgrade data, update data, lengkapi data dan sebagainya. Kita punya waktu kira-kira 1,5 bulan. Karena nanti per 31 Agustus Dapodik akan di-cut off untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Antara lain data yang terkait dengan jumlah siswa atau peserta didik itu nanti akan segera digunakan untuk penentuan alokasi dana BOS berikutnya. Kemudian cut off yang terkait dengan PTK, pendidikan tenaga kependidikan, tentu saja akan menjadi bahan utama untuk penentuan kebijakan terkait dengan TPG utamanya. TPG atau TPP, tunjangan profesi guru atau tunjangan perbaikan penghasilan guru bagi yang belum sertifikasi. Kemudian data yang terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, Sarpras, akan digunakan untuk penentuan terkait bantuan Sarpras dari pusat, utamanya untuk DAK 2022. Untuk itu Bapak Ibu kami minta teman-teman koordinator teman-teman operator wilayah masing-masing dan melakukan update data di sekolah masing-masing atau di sekolah yang menjadi pendampingannya itu dengan baik
perhatikan betul proses pengisian dan cermati secara detail menu demi menu agar data yang masuk ke Dapodik itu betul-betul menjadi data yang valid. Terkait dengan data peserta didik atau data siswa, kami minta teman-teman menginformasikan ke semua operator lainnya agar dicermati betul. Jangan sampai tahun ini ada siswa yang masuk ke residu. Sebab kalau ada siswa masuk ke residu, itu data secara umum tidak akan bisa diolah, tidak akan menjadi perhitungan dalam penentuan kebijakan lainnya. Sehingga data yang ada di Dapodik menjadi tidak valid lagi, atau kevalidannya akan berkurang jika ada siswa kita yang masuk ke residu. Untuk itu mohon dicermati data kesiswaan sehingga semua siswa, semua peserta didik ini tidak ada yang masuk ke residu. Setelah teman-teman, Bapak Ibu, menginput data, dan kemudian setelah sinkron, mohon dicek menu residu itu ada kemasukan data siswa tidak. Kalau di menu residu ada di situ, berarti ada yang data siswa yang belum sinkron, maka harus ditelusur. Karena itu tidak sinkronnya di mana, ketidakcocokannya di mana. Jadi kalau ada data siswa yang masuk ke residu, itu pasti ada data siswa yang tidak cocok. Misalnya kalau sumber data lain yang sudah kita integrasikan dengan Dapodik itu kan, misalnya data kependudukan di Dukcapil. Maka jika data kependudukan di Dukcapil dengan yang diinput sekolah itu tidak cocok, tidak sinkron, tentu tidak akan diterima oleh sistem dan akhirnya masuk ke residu. Untuk itu jika ada siswa yang masuk ke residu, mohon ditelusur, dibetulkan sampai cocok sehingga tidak ada lagi siswa yang masuk ke residu. Kemudian yang kedua, terkait dengan data pendidikan dan tenaga pendidikan, mohon Bapak Ibu dalam menginput data pembagian tugas dan lain-lain yang terkait dengan guru itu juga dilakukan secara cermat betul. Sehingga teman-teman guru yang mestinya berhak mendapatkan tunjangan ya harus bisa terpenuhi. Itu jangan sampai ada teman yang secara faktual di lapangan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa diakomodir di Dapodik untuk tunjangan profesinya, tetapi akhirnya tidak. Itu mohon dicermati. Kemudian yang ketiga terkait dengan data Sarpras. Nah, ini sering menjadi permasalahan di level tertentu, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Misalnya kasusnya bisa terjadi di sekolah itu sebenarnya gedungnya sudah rusak berat, ya. Tapi karena misalnya ini ada kasus yang seperti ini, karena sekolah itu akan diakreditasi, ya. Lalu Sarprasnya gedungnya dibuat bagus semua agar nilainya tinggi begitu. Nah, tetapi dampak lainnya ketika sekolah itu mengusulkan bantuan DAK ke dinas, lalu kita usulkan ke pusat, maka akan ditolak karena data di Dapodiknya tidak sinkron. Nah, untuk itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, data Sarpras juga tolong didetilkan secara realistis
sesuai kondisi yang ada di lapangan. Kalau memang rusak ringan, masukkan rusak ringan, maka pemeliharaan dan rehab ringannya bisa dibiayai melalui dana BOS. Kalau rusaknya rusak sedang sampai berat, ya masukkan dalam dapodik itu perhitungan kerusakannya itu. Nah, kerusakan itu kalau sudah di atas 30% kalau tidak salah itu sudah masuk ke rusak sedang. Maka kalau rusak sedang atau rusak berat, maka bangunan tersebut bisa diajukan rehab melalui dana alokasi khusus DAK dari pusat. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman yang penting. Jadi dalam mengupdate data di sekolah masing-masing yang kisaran waktunya kita tersedia waktu 1,5 bulan, kalau kurang ya sedikit, yang akan di cut off pada tanggal 31 Agustus, dimohon dicermati dengan baik, utamanya terkait dengan data siswa, data PTK, dan data Sarpas. Sehingga kebijakan-kebijakan yang pengikutnya, kebijakan BOS, kebijakan TPG, dan kebijakan DAK itu akan sesuai dengan realita di lapangan dan bisa dijadikan pedoman bagi pihak-pihak terkait. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu nanti secara teknis silakan dikoordinasikan, komunikasikan dengan Mas Nanang dan kawan-kawan. Semoga apa yang kita lakukan akan memberikan hasil yang terbaik. Dan pesan saya untuk teman-teman semuanya, dalam situasi yang darurat seperti saat ini, marilah tetap kita jaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan kalau beraktivitas, sehingga kita terbebas dari pandemi COVID yang masih melanda bangsa dan dunia kita saat ini. Saya kira begitu teman-teman sekalian pengantar saya. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Nanang untuk melanjutkan diskusi koordinasinya dalam rangka pengisian data di dapodik. Nanti siang kami gabung lagi bersama teman-teman dari PAUD. Terima kasih, ada lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag sudah memberikan pengantar dan arahan. Semoga nanti teman-teman koordinator bisa menyampaikan ke teman-teman di wilayah masing-masing. Selanjutnya teman-teman semuanya, ini kita nggak usah begitu formal nih. Nanti kita diskusi perubahan-perubahan apa yang ada di dapodik yang baru ini. Nanti jenengan sampaikan ke teman-teman di wilayah masing-masing, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman operator yang pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang lupa atau mungkin kurang tahu juga karena operator baru. Oke, langsung aja yang pertama terkait dengan siswa baru PPDB yang kemarin, ya. Siswa baru PPDB yang kemarin itu otomatis akan masuk ke dapodik atau akan masuk ke APP dapodik yang ada di sekolah, dengan catatan sekolah tujuan kemarin itu sudah melakukan langkah atau melaksanakan langkah sampai dengan daftar ulang. Itu nanti akan langsung otomatis masuk. Nah, jika kemarin sekolah tujuan itu belum sampai ke daftar ulang, maka siswa itu tidak bisa otomatis masuk. Oleh karena itu
Oleh karena itu, teman-teman operator yang siswa barunya kemarin tidak bisa langsung masuk ke Dapodik, maka harus menarik satu persatu lewat manajemennya sekolah, yaitu sp.datadik.kemdikbud.go.id, itu harus menarik satu persatu. Nah, jika untuk yang jenjang SD, ada yang tidak melalui PAUD atau tidak melalui TK atau istilahnya dari rumah tangga, nah itu terpaksa juga harus entry, nanti entry-nya juga lewat manajemennya sekolah, akan tetapi entrian itu harus mendapatkan approval dari dinas. Nah, jika nanti ada yang mengentry, segera melaporkan ke kami, nanti akan kita approve. Tuh, terus selanjutnya untuk Dapodik yang baru ini adalah dengan cara install baru ya, install baru. Kalau ini mungkin sudah tahu semuanya, install baru yang aplikasi lama harus di-uninstall terlebih dahulu, dan jangan lupa, dan itu wajib dilakukan, untuk installnya harus klik kanan Run as Administrator ya. Harus klik kanan Run Administrator, karena pengalaman dari tahun ke tahun, jika installnya itu hanya istilahnya double klik atau langsung jalankan nggak pakai administrator, itu di perjalanan pengisian maupun sinkron itu banyak yang mengalami kendala. Terus selanjutnya terkait dengan rombongan belajar. Ya, terkait dengan rombongan belajar, otomatis di awal semester rombongan belajar itu kosong atau tidak muncul. Nah, untuk memunculkan, jangan memakai tombol tambah. Ya, tidak boleh memakai tombol tambah, akan tetapi memakai tombol menu aksi. Nanti di situ akan ada menu lagi naik kelas. Nah, nanti tinggal menaikkan kelas masing-masing kelas, baik di SD maupun di SMP. Nanti tinggal menaikkan kelas. Nah, terus untuk yang kelas 1 sama kelas 7 itu baru memakai tombol tambah. Nah, untuk membagi kelasnya, teman-teman semua, monggo saya serahkan. Yang jelas saya sudah sampaikan dari dulu, pembagian rombel atau pembagian kelas itu sudah ada rumusnya, yaitu jumlah siswa bagi siswa maksimal di masing-masing jenjang. Kalau yang SD itu 28, yang SMP 32. Itu monggo nanti untuk yang kelas baru atau kelas 1 atau kelas 7 itu nanti untuk pembagian kelasnya seperti itu. Terus tadi juga sudah disampaikan sama Pak Marno terkait dengan Satpas, khususnya untuk SD, karena untuk yang SMP alhamdulillah kemarin sudah selesai ya, sudah masuk ke aplikasi. Untuk yang SD saat ini kita cek di manajemen, sampai saat ini itu masih banyak yang prosentase kerusakan bangunan itu belum sama dengan hasil yang dari format PUPR. Ya, itu masih banyak seperti itu. Mohon kemarin bagi sekolah yang
yang dari bidang SD itu mau diusulkan untuk DAK 2022, mohon diinfokan ke sekolah untuk cek ulang, ya, cek ulang. Jadi prosentase yang di Dapodik itu sudahkah sama? Maksud kita sama itu enggak sama persis, karena kadang ada perbedaan. Yang penting apa itu statusnya, kalau di Dapodik rusak sedang, terus di PUPR rusak sedang, lah itu namanya sama. Tapi kalau di PUPR itu rusak berat, tapi di Dapodik itu rusak sedang, nah itu harus diperbaiki untuk yang di Dapodiknya, karena PUPR adalah hasil survei dari dinas, khususnya dari bidang SD, sama konsultan ke sekolah, maka melakukan penilaian tentang kerusakan itu. Semoga terkait dengan kerusakan yang dari Sarpras ini untuk bidang SD masih berjalan, dalam artian masih bisa diedit, karena kita belum dapat info juga untuk yang SD ini sepertinya belum sampai ke istilahnya ke verifikasi yang di bagian DAK. Terus tadi juga sudah disampaikan sama Pak Kasubag terkait dengan residu siswa. Ini kita kemarin sama teman-teman juga ngecek, masih banyak residu yang ada di Verval PD. Mohon dicek ulang, karena itu nanti terkait dengan bantuan, ya, terkait dengan bantuan. Jika data siswa itu belum valid, masih dalam residu, jika ada bantuan ke istilahnya individu siswa, pasti akan mengalami masalah, bisa terjadi data siswa itu tidak ke cover itu. Itu sama halnya dengan yang di Verval PTK juga masih sama, banyak. Kemarin ada sekitar 400 sekian PTK yang masih silang merah terkait dengan data Dukcapil. Nah, untuk terkait dengan data Dukcapil, mohon untuk segera konfirmasi ke Dukcapil terkait dengan data kependudukan yang ada di Dukcapilnya pusat, karena Verval PD sama Verval PTK itu saat ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil, data Dukcapil pusat. Maka jika ada perubahan data, untuk saat ini sudah tidak memakai upload berkas, tidak seperti dulu. Kalau dulu harus upload akte atau KK asli, tapi sekarang jika data itu akan disama dengan data Dukcapil, nah tinggal mengedit di Verval, nanti akan otomatis akan berubah. Terus selanjutnya terkait dengan P3K, ya, untuk P3K banyak teman-teman honor yang akan ikut P3K itu kurang begitu paham alur datanya. Yang jelas untuk data yang saat ini muncul di pendaftaran P3K itu bukan langsung dari Dapodik. Ya, maksud saya itu memang awalnya dari Dapodik, akan tetapi sudah divalidasi dari GTK atau Dirjen GTK. Setelah divalidasi oleh Dirjen GTK, data itu dipadankan dengan data
Dukcapil juga, terus sama data BKN. Nah, oleh karena itu jika ada permasalahan data yang ada di pendaftaran P3K, mohon dicek lagi data verbalnya, yang verbal PTK, terus info GTK, sama data Dukcapil. Dan mungkin teman-teman semuanya juga sudah mendapatkan informasi yang lengkap terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman yang mau mendaftar P3K. Dan di pusat juga sudah menyediakan helpdesk terkait dengan permasalahan dari teman-teman semuanya. Kemarin juga sudah sempat kita share di grup koordinator juga. Terus mengingatkan juga terkait data Dapodik juga akan di cut off untuk cut off paling mendesak, yaitu adalah tanggal untuk jenjang Dikdas SD SMP itu tanggal 31 Agustus terkait dengan cut off data untuk BOS. Ini sangat riskan untuk teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman pengelola data Dapodik di sekolah. Saya mohon sebelum 31 Agustus data sudah valid, data sudah disinkronkan. Paling tidak tanggal 25 Agustus itu sekolah datanya sudah valid dan sudah sinkron. Kenapa kita menyarankan seperti itu? Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, jika mepet cut off itu biasanya trafficnya itu padat sehingga data sinkron yang dilakukan oleh sekolah itu sulit masuk atau sulit nyantol di server, walaupun saat ini sistem atau server yang ada di pusat itu sudah diperbaiki dan sudah lebih ringan daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk mengantisipasi paling tidak tanggal 25 Agustus itu sudah valid, sudah melakukan sinkron. Dan juga ada beberapa kepala sekolah yang kemarin lupa akan user password akun yang akan masuk ke Siplah. Ini tadi kita coba mengupdatekan, akan tetapi ternyata sekolahan harus sinkron terlebih dahulu Dapodiknya, sehingga nanti perubahan yang terkait password PTK itu akan bisa merubah ke Siplah. Jadi jika ada sekolah yang lupa, itu nanti coba lakukan sinkron Dapodiknya terlebih dahulu, baru nanti mengupdate data akunnya. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman pengelola data Dapodik di sekolah. Terus untuk aplikasi Dapodik yang terbaru saat ini yaitu versi 2022, memang ada beberapa perubahan terkait APP-nya. Nanti teman-teman juga bisa di-share petunjuk penggunaannya ada di lamannya dapo.kemdikbud.go.id yang sangat menonjol dan bikin pusing. Yang pertama, saat ini dipaksa untuk merubah password. Ya, waktu login pertama kali pasti akan muncul untuk merubah passwordnya. Nah, untuk kemarin untuk
password, yang penting ada kapital, huruf kecil, dan angka. Nah, saat ini ditambah harus ada tanda baca. Nah, itu harus ada tanda baca saat ini. Jadi kalau salah satu unsur itu tidak ada di password yang baru, maka itu pasti ada peringatan tidak bisa, harus memakai, belum ada tanda bacanya, harus memakai tanda baca. Terus untuk selanjutnya, alamat pada sarpras, yaitu pada tanah, saat ini diminta untuk memasukkan alamat lengkap, walaupun di situ tinggal salin alamat, akan tetapi itu wajib diisi. Dan juga harus mengisi nomor sertifikat tanah. Nah, ini yang mungkin menjadi kendala beberapa sekolah, karena tanah yang dari desa, ya, khususnya SD itu kan tanah kas desa, itu untuk mencari nomor sertifikat tanah itu agak kesulitan. Nanti akan kita coba konsultasikan ke pimpinan untuk terkait dengan itu. Terus untuk sarpras juga di sekolah itu wajib mempunyai jamban dan tempat cuci tangan. Sekarang sekolah wajib mempunyai jamban dan tempat cuci tangan, itu harus di-input di sarpras, di alat. Jika jamban dan tempat cuci tangan itu tidak di-input, maka di data sekolah, di data sanitasi kalau nggak salah, itu akan mengakibatkan invalid. Kalau untuk nomor SKUN itu hanya perubahan jumlah karakter, terus di riwayat sertifikasi Bapak Ibu guru saat ini juga ditambahi sertifikat itu dikeluarkan oleh siapa, nanti tinggal memilih, ya. Itu berarti nanti teman-teman pengelola data Dapodik mengecek semua data riwayat sertifikasi Bapak Ibu guru. Mungkin itu teman-teman koordinator, beberapa hal yang perlu diperhatikan dan beberapa hal perubahan terkait dengan aplikasi Dapodik. Itu yang perubahannya terkait yang begitu signifikan lah istilahnya, begitu menonjol itu seperti itu. Untuk tampilan, memang tampilan aplikasi memang beda, tapi itu hanya tampilan depan login-nya aja. Untuk yang di dalam setelah masuk itu masih sama. Jadi itu mungkin ada beberapa hal yang mau didiskusikan, monggo. Kita nggak usah lama-lama, malah suwe-suwe bermumet. Yang penting kayak dilakoni. Monggo, ada yang mau dengan? Ditangi, Mas.
Mau tanya Mas Oke. Nanang, Siap, ya monggo Mas Lukman. untuk yang kelas 1 itu setelah sinkron baru bisa masuk ya? Kemarin jenengan PPDB sudah sampai ke daftar ulang belum? Sudah. Yakin? Yakin. Tapi pas saya daftar ulang itu di hari pertama itu kan ada di daftar ulang ya Mas. Itu kan sudah saya print juga. Tapi saya udah nginstal. Tapi kok muridnya nggak masuk ini ya? Ya, kemarin kita konfirmasi sama tim pengembang sama Pak Darno, siswa baru kelas 1, kelas 7 yang PPDB online kemarin itu akan otomatis masuk jika sudah melakukan daftar ulang. Ini Nah, Mas, yeah. pas di hari terakhir gitu, kayak terakhir itu kan ada daftar ulang, langsung saya daftar ulang lah. Pas beberapa hari setelah itu kan ada pemberitahuan suruh daftar ulang lagi, gitu. Kalau nggak salah itu. Nah, waktu mau daftar ulang lagi itu saya nggak bisa. Oh, ya berarti kemungkinan itulah. Kalau seperti itu berarti nanti jenengan mengulang narik lagi dari sekolah. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, mungkin seperti itu, makanya saya udah install itu kok nggak masuk gitu. Nanti disampaikan sama teman-teman jika pas nginstal itu siswanya nggak masuk, ya berarti dimungkinkan belum daftar ulang atau daftar ulangnya tidak berhasil seperti punya jenengan itu. Ya. Siap Mas. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Siap. Yang lain monggo. Mas Faktur, ada informasi terbaru tidak? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Buatan dorong. Siap. Ya, nanti jika ada informasi terbaru mungkin dari saya atau dari teman-teman yang mungkin ikut tim pendataan, nanti akan kita sampaikan. Yang jelas teman-teman semuanya, saya sangat berterima kasih karena berkat bantuan teman-teman koordinator semua, pendataan yang ada di Dapodik ini bisa lancar. Yang jelas intinya untuk saat ini Dapodik adalah salah satu-satunya sumber data. Dapodik adalah satu-satunya master data. Walaupun nanti para pengguna data itu akan melakukan validasi tersendiri, akan tetapi data awal atau data masternya itu pasti diambilkan dari data Dapodik. Oleh karena itu, data yang mungkin kemarin teman-teman pengelola data Dapodik di sekolah itu dianggap alah gur koyong ini wes sesuk-sesuk wae ya, ini mungkin saat ini sudah dipakai. Salah satu contohnya kemarin data periodik itu kita sudah memakai terkait dengan Erapod, walaupun kita konsentrasinya masih di Erapod di SD, karena di SMP teman-teman SMP banyak yang sudah memakai yang Erapod yang dari pusat, yang online. Mungkin nanti akan kita coba juga akan ke SMP, tapi untuk saat ini kita fokus ke SD terlebih dahulu, itu di Erapod. Kemarin kita juga menampilkan data periodik untuk mengambil datanya, akan tetapi setelah kita tampilkan ternyata masih banyak data-data periodik siswa-siswa itu belum diupdate. Dan juga mohon
ingatkan kepada teman-teman guru untuk selalu mengecek data pribadi, ya, karena masih banyak teman-teman guru itu ternyata tidak tahu data pribadi mereka yang ada di Dapodik. Setelah data itu dipakai dan data itu sudah dikunci, baru istilahnya bingung mau melakukan perubahan. Nah, itu mohon nanti teman-teman pengelola data Dapodik, kalau PTK itu tidak bisa ngecek langsung secara online, mungkin panjenengan bisa membukakan, terus nanti di print, nanti diserahkan suruh ngecek. Kalau sudah dicek, suruh tanda tangan. Nah, istilahnya biar ada bukti kalau memang nanti nek jenengan istilahnya disalahke atau kan biasanya teman-teman itu mungkin itu dulu ya yang bisa kami sampaikan ya, karena mohon maaf ini kita di dinas setiap jam 10 dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Mungkin ya. Jadi mau Mas Fajar? Ya, ya itu biar Pak Kasibet juga dan teman-teman saya duduk aja. Ya. Monggo, ada yang mau dikomunikasikan lagi? Jaga kesehatan ya, Lur. Saya alumni soalnya. Oh, alumni toh. Siap ya. Mas, alumni dari komunitas ya, Mas. Sama alumni dilarang saling mendahului. Ya, sing ora kuat mentalnya, Mas. mental sing rada abot. Makanya yo sehat itu ternyata ya larang. Betul. Pantesan aku mubeng-mubeng rono kuncenan lawange. Kuncene be. Siap. Ini babi yuk kuncinan terus. Monggo, ada lagi? Atau sudah jelas nanti untuk disampaikan ke teman-teman yang ada di sebelah wilayah masing-masing. Sepertinya kemarin petunjuk penggunaan Mas Arif sudah nge-share ya di grup. Nanti kalau itu di-download aja, nanti di-share ke grup di masing-masing kecamatan. Itu Penggunaan apa, Mas? langsung. Pak Waka, gimana? Ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke, tambahan Mas Anang. Ya. Terkait setelah instalasi, seandainya muncul error database ya, itu sebenarnya hanya tinggal perlu di clear search. Oh, clear search ya. Ya di web Kemarin browser berarti ya? Web browser ya? Oke. Yes, kemarin saya mengalami. Jadi password sip. lama salah gitu kan, ternyata harus di clear search dulu baru bisa. Ya, itu tambahannya mungkin. Nah, ya. Pengalaman itu teman-teman. Terima kasih Pak Wakang ya. Itu teman-teman nanti jika ada yang mengalami error database atau password lama salah terus, mohon dibersihkan riwayat di
di browsernya. Clearcatch ini rada kangelan ilat tuh barangnya rada kangelan. Tadi bersihkan riwayat kena munine. Ngaten ada yang lain tambahan yang sudah mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah mendapatkan solusi. Sudah install. Pripun? Ibu. Dereng berhasil install. Belum berhasilnya berbunyi apa? Pulsa Anda habis. Oh. Refillnya baru sibuk, Bu, nggak bisa download. Ya, Mas Satur. Mas lengit nek kuwi. Oh, mau download prefill. Hmm. Oh lah, tak kira nginstale ora berhasil. Oke. Ya mungkin untuk awal-awal ini mungkin sampai minggu depan ya banyak permasalahan itu nanti di download prefillnya karena ya jeneng bareng-bareng ya bareng-bareng. Nah, mohon bersabar mohon selalu dicoba. Terus untuk registrasinya monggo mau online atau offline itu bisa. Cuman untuk jam padat hari-hari padat seperti ini lebih enak prefill. Download prefill itu lebih enak. Lebih lancar. Gitu. Pak Ya, Waka sama Pak Fatur nggih. Mungkin gini Mas, mungkin kalau yang terburu-buru pengen merasakan dapodik, mungkin cari waktu yang waktu-waktu apa ya, orang-orang istirahat lah, maghrib atau tengah malam atau dini hari itu mungkin lancar. Tapi kalau jam kerja dipastikan full jam kerja. Iya, nah, download prefill jadi sulit. Ya, kalau istilahnya yang mendesak mau cepet-cepet update datanya tadi sudah disampaikan sama Mas Fatur, mohon cari waktu-waktu yang kira-kira server itu enggak terlalu trafficnya tinggi. Nanti untuk download prefillnya biar lebih gampang gitu. Iya. Ini tadi nyoba prefill yang keluar Jawa Barat. Yang keluar Jawa Barat. Kok keliru klik kan itu per provinsi. Diklik JIY. Ya. Oke, salah provinsi Bu mungkin. Kemungkinan salah provinsi nih. Bubur sarapan. Itu mana aku Mas Fatur. Sabar Yen. Jadi melu. Ya, itu sudah dibagi per provinsi ya. Nanti cari yang DIY nek arep ngeklik alon-alon mawon. Nek orang ngomos geser setitik ngono wis bisa ngeklik dhuwure apa ngisore gitu. Gitu. Ya, baru nanti muncul link untuk download. Nek saya trik saya untuk linknya ya rada digoleki sing rada tengah-tengah. Jadi kan oke sing cara nganggo. Ya, tapi nanti itu juga tergantung dari traffic server juga sih sebetulnya. Ada yang lain? Monggo. Ya mungkin itu Mas Anang yang perlu diingatkan seperti yang Mas Susilo tadi sampaikan. Pada waktu install mungkin sebaiknya semua dikondisikan clear history dulu biar tidak bingungi. Ini loh munculnya seperti ini terus. Padahal ini enggak. Mas Fatur. Enggak kelihatan, Bu. Gula ya wis ora suaranya Anda. Sejelas itu tampilannya. Ganti link, Bu. Share screen-nya. Yang jelas itu tampilannya tidak utuh. Tidak utuh. Ya. Di share screen web. Ini linknya bener nggak? Link apa? Aduh lah, Boten.
piye makanya tadi nyuwun. Bu, Linknya itu Bu, jenengan klik share screen ini Bu, apa itu? Ijo, gambar ijo tulisannya sare screen gitu. Sekolah laptop. Jenengan Zoom-nya pakai laptop atau Zoom-nya pakai HP. Oh ya udah, ya wes lah situ. HP ya. ya jenengan nyuwun kula lah, kula kudu golek ning web Dapodik lah BP error Bu. Jenengan alamatnya buka profil itu dapo.kemdikbud.go.id. Oh ya. Terus nanti diklik menu unduhan. Terus nanti di situ kan sudah ada submenu lagi, ada aplikasi, ada profil dan sebagainya. Ya. Lali saking sini. Wah, Mboten sibuk loh, nek mboten sibuk. Nah, itu saya. Ya, Oke. Ya, sementing selalu dicoba aja, Ya, makasih. Siap. Mas Fatur terkait PMP ada informasi enggak? PMP sudah tutup buku, Pak. Oh, berarti diganti yang itu ya? PMP sudah PTM ya? Gabung ANBK besok. PKM. Digawe PTM itu. Infonya belum jelas, tapi kemarin oleh Pak siapa? Pak Sopo Mas Masus LPMP ya? Yuda. Bukan. Pak Insan. Pak Insan. Iya, Insan Yudanarto. Nantikane PMP sudah dihapus, itu nanti PMP otomatis mengambil dari asesmen, tapi nggak tahu asesmen yang mana. Soalnya kita kan asesmen banyak sekali asesmennya. Oke. Nah, istilah batinku mungkin ANBK yang dilakukan tiap sekolah besok itu untuk PMP itu. Beda yang AN itu ya, asesmen nasional itu ya? Ya, ANBK. Oh ya, nasional itu. Nasional. Oke, sip. Kemungkinan Makasih, itu, Mas. kemungkinan, tapi ya belum tahu juga, Mas. Iya, karena kan ada beberapa sekolah yang tanya, Mas, PMP saya, laptop saya itu kan saya install ulang, PMP-nya hilang, lah besok itu masih ada PMP lagi enggak? Seperti itu, Pak. Berarti kan kalau ya sudah kalau ada memang PMP, sudah ada. kalau PMP sudah nggak ada, mungkin nanti akan diambilkan dari pendataan lain. Itu kan berarti kan istilahnya nggak ada sekolah yang install ulang atau PMP-nya kena virus nanti hilang dewe, itu kan nggak masalah kan? Yang penting LPMP jangan dihapus, Mas. Lah pokoknya arek salat neng kasur. Lengkeng. Kelingan jambu. Kelingan lah ya. Pakai kusuk sholat neng kasur, Mas. Bagian. Atau video nenteng-nenteng. Jumlah komputer Dia ngomong ke LPMP ini juga kasih curhat. Yuk, kan ngedit verbal ikan cara melaksanakan mandiri, isian gue komputer minimal 5, terus gue komputer milik. Bukan milik ya sementing minimal 5. Diisi 5. Komputer Proctor CG server. Oh. Tapi nganggo laptop apa? Oh ya. Mas Nanang. Nggih. Manajemen mandiri. Oke, Mas. Nggih. Tanya, Mas. Iki neng nggon dapur neng dapur iki. Mas. Mumpung kelingan anak titipan. Oh ya. Teman-teman sekolahan yang mau melakukan ujian mandiri itu kemarin sudah dikonfirmasikan ke Pak Asbani, suruh mengecek verbal TIK-nya, ya, suruh ngecek verbal TIK-nya minimal mempunyai 5 komputer, terus 1 komputer untuk server,
terus Proctor. Ya, internet. Untuk servernya itu nggak harus pakai PC yang server, nggak apa-apa. Maksudnya pakai laptop istilahnya, untuk apa? Untuk servernya itu pakai laptop nggak apa-apa. Gitu. Yang penting minimal 5 komputer, 1 server, terus Proctor, internet. Isian di virtual TIK itu yang seperti itu mohon dicek lagi jika mau melakukan asesmen ya Mas, asesmen mandiri. Ngaten Mas Satur. Iya Pak. Ya siap. Nah, nanti kalau ada yang bingung, ini ada DC AN. Wah, ampun ngoten Pak. SD boten kula, SMP. Tanya Mas Nanang. Siap, ya Mas. Untuk yang di Dapodik itu kan sekarang harus mengisi survei PTM itu wajib diisi atau? Wajib Mas, itu wajib. Ya, PTM itu isinya pakai aplikasi download di Google Play itu. Itu termasuk perubahan juga di apa ini di Dapodik. Siap. Iya Mas. Mas Nanang. Ya. Sing barusan sing ujian mandiri ya. Yang betul. Sekolahan itu perlu diperjelas Mas, maksudnya itu komputer itu PC itu apa laptop Mas? Masalahnya sama aja. Oh sama aja. Iya. Oh ya sudah. Berarti yang penting di situ kan Pak Menit itu kan pertanyaan yang di virtual TIK itu kan komputer gitu kan? Betul, nggih. Iya, nanti istilah apa yang dimasukkan data laptop nggak apa-apa. Yang penting minimal punya 5 komputer. Berarti 6, 5 plus 1. Iya, betul. Berarti 6 kan itu. Oke, masalahnya di lapangan itu kadang-kala loh nyun sewu, kadang-kala ada pemahaman itu dibedakan antarane komputer atau sama laptop. Oh iya. Itu, jadi mohon istilahnya diperjelas. Ya, nanti disampaikan aja ke sekolah istilahnya. Di situ pertanyaannya memang komputer. Tapi kalau sekolah itu punya laptop, berarti diisikan jumlah laptop ya aja. Siap. Itu yang SD minimal 5, untuk yang SMP 8 ya. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Yang lain? Oh ya, nanti terkait virtual TIK, kalau ada yang bingung bisa sama Mas Indra atau Mas Nurul. Ya, lewat saya juga bisa, nggak apa-apa. Ya. Terkait Dapodik juga sama, nanti teman-teman di perencanaan itu bisa semua. Nanti cari aja yang first respon. Biasanya BA kan suwe tadi. Nanti yang cari yang first respon aja siapa, monggo. Ada saya, ada Mas Gri, ada Mas Indra, ada Mas Es, ada Mas Iki, Mas Agung, banyak atau Mas. Pembelajaran tatap muka. Itu. Terbatas. Gitu teman-teman. Kalau sudah dirasa cukup, mungkin koordinasi pada pagi siang hari ini kita akhiri. Yang jelas saya tidak intinya berterima kasih pada teman-teman semuanya atas bantuannya, baik itu bantuan terkait koordinasi dengan wilayah masing-masing maupun bantuan terkait ilmu yang di-sharingkan. Mungkin itu dari saya. Mungkin nanti kita bisa berkoordinasi lagi di lain hari terkait dengan pendataan atau apa yang harus kita komunikasikan kepada teman-teman semuanya. Ngoten,
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.